Nomor 1, Love Story The Series. Love Story The Series adalah sebuah sinetron yang awal tayang di SCTV pada tahun 2021. Alur cerita. Sinetron ini mengisahkan tentang percintaan antara Kendra atau Ken dengan Maudy. Ken jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Maudy. Meski awalnya Maudy tidak menyukai Ken, perasaannya mulai berubah ketika Ken menyelamatkannya dari sebuah kecelakaan. Benih-benih cinta pun mulai muncul di antara mereka. Namun, ketika Ken dan keluarganya bertemu dengan orang tuanya Maudy, cinta mereka diuji oleh masa lalu kedua orang tua mereka. Ternyata, Argadana, yaitu ayah Maudy, memiliki dendam dengan Wilantara, yaitu ayah Ken. Sekitar 20 tahun silam, Tisa, adik dari Wilantara, ditemukan tewas karena melakukan bunuh diri di kamarnya. Kemudian, ditemukan sebuah surat di kamarnya bahwa Tisa hamil anak Bram, yang tak lain adalah adik dari Argadana. Namun, Bram tidak bertanggung jawab dan memilih menikah dengan wanita lain. Ketika Bram melakukan akad nikah di rumahnya, Wilantara datang dengan membawa senapan dan menggendong jenazah adiknya. Kemudian menembak Bram hingga tewas. Argadana yang tidak terima melihat adiknya dibunuh menjadi dendam lalu menjebloskan Wilantara ke penjara. Ken dan Maudy yang akan terjebak dalam ujian cinta masing-masing, di mana benih-benih cinta yang tumbuh di antara keduanya harus menemui rintangan dari pihak kedua keluarga yang punya sejarah kelam di masa lalunya. Yang awalnya Maudy sama sekali tidak tertarik dengan Ken atau Kendra, meski pria tersebut sebenarnya menyukainya. Cinta memang butuh waktu dan proses, tak sekali jadi. Perlahan-lahan mulai tumbuh benih-benih asmara di dalam hati Maudy kepada Ken. Perubahan perasaan Maudy kepada Ken bermula dari Ken yang menyelamatkan Maudy dari kecelakaan yang menimpanya. Hubungan keduanya juga mendapat restu Argadana, yaitu ayah dari Maudy, yang merasa berterima kasih karena Ken telah menyelamatkan putri tercintanya. Begitu pula dengan Wilantara, yaitu ayah Ken, yang juga menyukai Maudy. Tetapi Argadana sangat marah dan melakukan segala cara untuk memisahkan hubungan keduanya dengan mencoba melenyapkan Ken. Meskipun demikian, kekuatan cinta memang lebih besar dari apapun. Ken dan Maudy akhirnya kembali dipertemukan dalam sebuah peristiwa yang menyadarkan Ken bahwa memang dirinya memiliki takdir cinta bersama Maudy yang tak bisa dihindarinya lagi. Maudy yang mengetahui rencana ayahnya segera menyelamatkan Ken dan memutuskan untuk kabur bersamanya. Nomor 2, Buku Harian Seorang Istri. Buku Harian Seorang Istri adalah sebuah sinetron yang awal tayang di SCTV pada tahun 2021. Alur cerita. Sinetron ini mengisahkan tentang Nana yang terpaksa menikah dengan Dewa Buana karena permintaan Wawan, yaitu sang ayah. Namun pernikahan mereka tidak berjalan mulus seperti yang diidam-idamkan Nana. Dewa terpaksa menuruti keinginan Wawan karena tidak mau dipenjara yang telah menabrak Wawan.
Kehidupan keseharian Nana hidup berumah tangga tersiksa tanpa adanya rasa cinta di antara mereka berdua. Sementara Dewa yang sejak semula mencintai Alia dan berencana menikah tetapi terhalang restu mamanya yang bernama Farah, akhirnya tetap menjalin hubungan dengan Alia. Kisah rumit bermula dari pasangan suami istri yang menikah muda. Nana merupakan sosok gadis sederhana, manis, baik hati, dan tulus. Nana terpaksa menikah dengan Dewa. Sosok Dewa merupakan pria kaya raya yang menjabat sebagai direktur perusahaan dan berstatus sebagai anak sulung. Pernikahan Nana dan Dewa dilakukan bukan atas dasar rasa cinta, melainkan karena hutang budi. Mengejutkannya, Dewa justru diam-diam menjalin hubungan dengan Alia, sekretarisnya, sementara Adi datang untuk lakukan balas dendam. Dendam Adi itu muncul karena Dewa telah menyebabkan tragedi ibunda tercintanya meninggal dunia. Demi memuluskan niat balas dendamnya, Adi berganti nama menjadi Pasha untuk lakukan penyamaran. Ternyata usahanya untuk balas dendam justru malah membuat Pasha jatuh hati kepada Nana, yaitu istrinya Dewa. Nomor 3. Fajar. Fajar adalah sebuah sinetron yang awal tayang di RCTI pada tahun 2007. Alur cerita. Agar dapat keluar dari semua masalah yang membelit hidupnya, Cinta nekat melakukan penipuan. Cinta bekerja sama dengan Buncit alias Mahdi, seorang penipu profesional, tapi sayang bukannya untung, Cinta malah buntung. Cinta yang amatir ditipu habis-habisan oleh si Buncit. Semua uang hasil penipuan dibawa kabur dan Cinta malah jadi buronan polisi. Cinta berusaha melacak keberadaan Buncit dari seorang kenalannya. Cinta tahu kalau Buncit tinggal di desa Sukamandi bersama anak laki-lakinya. Sementara itu, Fajar adalah seorang laki-laki tampan dan baik hati. Dia sudah berusia 25 tahun, tapi karena keterbelakangan mentalnya, Fajar bersikap dan berpikir seperti anak kelas 3 SD. Fajar tinggal di rumah kepala sekolah luar biasa Sukamandi yang bernama Ismanto. Suatu pagi, Fajar mendapat tugas menjemput seorang guru baru yang akan menjadi guru pengganti di sekolah mereka. Di hari yang sama, Cinta pun pergi ke desa Sukamandi. Di dalam bus, Cinta duduk bersebelahan dengan wanita yang juga bernama Cinta yang akan menjadi guru pengganti di sekolah Sukamandi. Namun, sebuah kecelakaan terjadi dalam perjalanan itu. Ban bus yang mereka tumpangi pecah dan akhirnya menabrak pinggir jalan. Banyak penumpang luka-luka. Cinta berusaha mencari pertolongan. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Reno, seorang dokter muda tampan berbakat, yang kebetulan sedang menuju ke rumah sakit di Sukamandi. Reno akan menjadi kepala divisi bedah yang baru. Reno pun membawa Cinta ke rumah sakit dan menolong korban kecelakaan lainnya. Sementara itu, Fajar yang sedang menunggu di terminal mulai gelisah karena bu guru baru tidak datang-datang. Fajar diberitahu kalau bus dari Jakarta yang ditumpangi guru baru itu kecelakaan, dan Fajar diminta mencari ke rumah sakit. Fajar pun pergi ke rumah sakit itu dengan patokan nama bu guru itu adalah Cinta.
Cinta yang mengalami patah kaki, panik, dan takut saat melihat polisi seliweran di rumah sakit itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Untuk menghindari polisi, Cinta menyelinap masuk ke sebuah ruangan. Di sana, dia bertemu lagi dengan Reno. Cinta diam-diam sempat mengambil dompet Reno. Cinta pun kabur lagi mau pergi dari rumah sakit, tapi Cinta malah bertemu dengan Fajar. Fajar yang tidak sengaja mendengar nama Cinta disebut, langsung mengira kalau Cinta adalah ibu guru yang baru itu. Cinta berusaha menjelaskan bahwa bu guru Cinta masih di rumah sakit, yaitu koma. Tapi Fajar tetap mengira Cinta adalah guru baru itu. Saat itu, polisi desa juga datang menghampiri Fajar karena Ismanto mencemaskan Fajar. Fajar bilang ke polisi desa itu kalau dia mencari ibu guru Cinta sambil menunjuk ke arah Cinta. Polisi desa malah menyambut Cinta dengan ramah. Cinta pun akhirnya pasrah. Cinta tidak punya pilihan lain dan terpaksa tinggal di rumah dengan mengaku sebagai guru. Keesokan paginya, Cinta mulai mengajar di sekolah luar biasa. Cinta bingung dan sama sekali tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Saat memutuskan mau kabur saja, Cinta malah bertemu dengan Reno lagi. Reno ke sekolah luar biasa itu untuk mencari Fajar. Karena sebetulnya tujuan Reno datang dan pindah ke rumah sakit itu adalah untuk melakukan sebuah uji coba melakukan bedah otak yang dapat membuat orang idiot menjadi tidak idiot. Carlina, pemilik rumah sakit, memberitahu bahwa Fajar adalah calon kelinci percobaan yang tepat karena dia tidak punya keluarga dan nama aslinya pun tidak diketahui. Cinta kaget bertemu Reno di rumah sakit. Dengan GR-nya, Cinta mengira Reno pasti naksir dia. Tapi Reno bilang dia ke sana untuk cari orang lain. Cinta pun bingung. Reno berhasil menemukan Fajar. Reno mengajak Fajar berkenalan. Reno tanya, apa Fajar betul tidak punya keluarga? Fajar bilang, dia punya ayah namanya Mahdi Hardiman, tapi panggilannya Buncit. Cinta yang mendengar hal itu sangat kaget dan syok. Cinta berusaha cari tahu soal keberadaan Buncit lewat Fajar, tapi Fajar sendiri tidak tahu di mana ayahnya berada. Ayah hanya datang sesekali, kata Fajar. Sementara itu, Reno bilang dia bisa membuat Fajar jadi pintar, tapi Fajar yang belum mengerti sama sekali tidak tertarik. Hari berlalu, makin lama Fajar dan Cinta malah semakin dekat. Cinta tersentuh dengan perhatian Fajar yang begitu murni dan tulus. Fajar rela melakukan apa saja asal Cinta bisa tersenyum dan bahagia. Reno melihat semua itu dan memanfaatkan Cinta tanpa sepengetahuan Cinta untuk meluluskan jalannya agar Fajar mau dioperasi. Reno pun mendekati Cinta dan saat di depan Fajar, Reno belaga mesra pada Cinta. Fajar jadi cemburu. Reno bilang Cinta suka pada laki-laki yang pintar. Fajar sedih karena menyadari dirinya tidak pintar. Cinta tahu kalau Reno hanya memanfaatkannya. Cinta marah ke Reno, lebih-lebih karena Cinta tahu kalau itu adalah operasi berbahaya. Dan sudah ada orang yang pernah meninggal sebelumnya. Cinta mau mencegah Fajar menyetujui operasi itu. Tapi Cinta malah ditangkap polisi karena penipuan yang dilakukannya dahulu. Nomor 4. Dari jendela SMP. Dari Jendela SMP adalah sebuah sinetron yang awal tayang di SCTV pada tahun 2020. Alur cerita.
Sinetron ini mengisahkan tentang Joko, yaitu siswa pintar dan berprestasi. Karena prestasinya, ia mendapat beasiswa bersekolah di SMP Nusa Bangsa. Meskipun ia merupakan anak dari Inah, yaitu asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Prapto, sang ketua yayasan SMP Nusa Bangsa, ia mampu menunjukkan prestasinya. Joko yang berasal dari keluarga kurang mampu juga sering menjadi sasaran bully oleh teman-temannya di sekolah. Joko dijuluki sebagai JAB, yang artinya Joko anak baru. Untungnya Joko memiliki sahabat yang baik, yaitu Roni dan Indro. Joko yang awalnya pendiam dan cuek berubah ketika Joko bertemu dengan Wulan. Wulan adalah teman sekelas Joko. Ia merupakan anak dari keluarga kaya raya. Papanya yang bernama Lukman merupakan pengusaha sukses yang disegani banyak orang. Suatu hari, Joko dan Wulan sedang berboncengan menggunakan sepeda. Tiba-tiba, hujan lebat turun sehingga mereka memutuskan untuk berteduh di sebuah rumah tua kosong. Sebenarnya mereka di rumah tua tersebut tidak melakukan apa-apa. Hanya saja Wulan tak sengaja terpeleset dan ditangkap oleh Joko. Mereka tak sengaja berpelukan. Hal ini yang menyebabkan Wulan menyangka bahwa dirinya hamil. Mamanya Wulan, yaitu Linda, pernah menasehati Wulan agar tidak pacaran. Ia menakuti anaknya dengan memberitahu bahwa pacaran atau pelukan dengan lawan jenis bisa hamil. Kesalahpahaman ini terus berlanjut ketika Joko membelikan tespek untuk Wulan. Tespek yang dibeli oleh Joko ternyata kadaluarsa, sehingga hasil tes tidak akurat dan menunjukkan hasil 2 garis yang berarti Wulan positif hamil. Nomor 5. Seleb. Seleb adalah sebuah sinetron yang awal tayang di SCTV pada tahun 2018. Alur cerita. Sinetron ini menceritakan tentang seorang gadis desa yang bernama Sukila yang ingin menjadi pemain sinetron. Suatu hari ada audisi syuting sinetron di desanya. Sukila yang ingin bertemu dengan pemain Jakarta seperti Kafka dan Ashanti Depi. Sukila pun menjadi pembantu umum. Suatu harinya lagi, Bang Heru meminta Jessica untuk bermain sinetron di desanya, tetapi Jessica menolaknya karena alasannya keluarga. Akhirnya, sutradara meminta Sukila menjadi aktris dan berubah menjadi Lasuki. Begitu Sukila atau Lasuki tenar menjadi artis, Jessica merasa Sukila sudah mengambil posisi Jessica, dan Jessica tidak segan untuk melakukan hal apapun agar posisi Jessica menjadi artis tidak digeser oleh Sukila atau Lasuki. Nomor 6. Kau yang berasal dari bintang. Kau yang berasal dari bintang adalah sebuah sinetron yang awal tayang di RCTI pada tahun 2014. Alur cerita. Fania adalah artis yang sangat cantik dan terkenal, dan telah menjadi seorang bintang sejak kecil. Hal itu membuat Fania tak punya banyak teman dan tidak memiliki kehidupan normal.
layaknya gadis seusianya. Vania juga sering bertingkah seenaknya, tidak peduli, terkesan sombong dan angkuh. Walau sebenarnya sangat lembut hati, sensitif, dan baik hati. Meski demikian, Vania juga adalah gadis yang tegar yang berusaha mengatasi masalahnya dengan caranya sendiri. Salah satu dari sedikit hiburan Vania adalah dengan berhubungan dengan para penggemarnya. Tetapi hal itu malah membuat Vania jadi sering dibully. Maklum, Vania sering mengirim status-status yang sering membuat dia malah terlihat bodoh. Tapi Vania sok tidak peduli, walau sebenarnya sangat malu dan sedih karena ternyata para fans yang memujanya juga membencinya. Vania sendiri sebenarnya juga menyimpan kesedihan karena hubungannya dengan ibunya, yaitu Mara, dan adik laki-lakinya yang bernama Boy, tidak terlalu baik. Ayah dan ibunya pun berpisah setelah ayahnya bangkrut, tapi sekali lagi sebagai artis, Vania harus menyembunyikan semua itu dan tampak sempurna di depan kamera dan halayak. Suatu hari, Vania pindah ke apartemen mewah. Saat sedang mau naik lift, Vania bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Morgan. Vania mengira Morgan adalah fan-nya yang mengikuti dia. Vania marah ke Morgan dan meminta Morgan berhenti membuntutinya. Ternyata Morgan adalah tetangga di apartemen mewahnya itu. Vania sangat malu sekaligus kesal saat tahu kalau ternyata Morgan tidak tahu siapa dirinya. Vania mencela Morgan dan mengira bahwa Morgan adalah makhluk dari planet lain. Sebenarnya Morgan memang berasal dari planet lain. 400 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa yang membawa Morgan mendarat di Batavia. Sejak saat itu, Morgan terjebak di bumi dan tidak bisa kembali ke planetnya. Sampai akhirnya, belum lama ini Morgan melihat berita di TV yang meramalkan kehadiran komet ke bumi 3 bulan lagi. Morgan tahu itulah jalan dia untuk kembali pulang. Morgan sendiri adalah seorang pria dingin, tak banyak bicara, misterius, dan introvert. Morgan tidak suka bergaul. Morgan selalu merasa sedih saat orang-orang yang dikenalnya di bumi akhirnya menjadi tua dan meninggal, yaitu meninggalkan dia seorang diri dalam wujud yang sama seperti saat dia mendarat 400 tahun yang lalu. Temannya hanyalah pengacara yang telah membantunya beberapa puluh tahun terakhir. Sementara itu, untuk memperbaiki image Vania, manajer Vania memutuskan agar Vania kembali ke bangku kuliah. Betapa terkejutnya Vania saat mengetahui bahwa Morgan ternyata adalah dosen kelas mata kuliah yang diambilnya. Vania berusaha mendekati Morgan agar Morgan membebaskan dia dari tugas-tugas kuliah. Karena dia adalah artis yang sangat sibuk, tapi Morgan tidak memperdulikannya. Sementara itu, Arka adalah seorang pemuda kaya raya, sahabat Vania sejak SMP, yang jatuh hati pula terhadap Vania. Sampai saat ini, Arka tak menyerah mengejar Vania, walaupun Vania selalu menolaknya. Alasan Vania menolak Arka karena ia masih penasaran pada sosok pria yang pernah menolongnya 7 tahun yang lalu, saat ia hampir tertabrak truk. Sebenarnya, Morgan juga terkesan dengan pertemuannya dengan Vania 7 tahun yang lalu.
karena Vania saat itu mengingatkan dia pada gadis belasan tahun yang dia temui pertama kali, yaitu saat 400 tahun yang lalu dia mendarat di bumi. Morgan berharap bisa bertemu dengan gadis itu lagi sebelum waktunya kembali pulang tiba, tapi Morgan merasa hal itu mustahil. Pertemuan-pertemuan Morgan dan Vania selanjutnya masih terus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran, namun malah semakin menimbulkan kesan yang mendalam di hati keduanya. Kedekatan Morgan dan Vania membuat Arka makin cemburu. Arka pun selalu berusaha memisahkan Morgan dan Vania. Nomor 7. Anak Ben. Anak Ben adalah sebuah sinetron yang awal tayang di SCTV pada tahun 2020. Alur cerita. Cahaya yang sedang berdagang dengan gerobak sayurnya serasa mendapat durian runtuh saat tiba-tiba Gilang, vokalis The Jonas, grup band favorit Cahaya, berlari menghampiri Cahaya meminta pertolongan agar Cahaya membantunya menghindar dari kejaran fansnya. Cahaya yang memang baik hati dan selalu optimis, dengan senang hati membantu Gilang bersembunyi. Setelah aman, Gilang keluar dari persembunyiannya dan berterima kasih kepada Cahaya. Cahaya sangat kegirangan karena ternyata Gilang sangat ramah. Cahaya pun menawarkan Gilang untuk mengawalnya dan membantu Gilang menyamar untuk mencari taksi karena mobil Gilang mogok. Nomor 8. Manohara. Manohara adalah sebuah sinetron yang awal tayang di RCTI pada tahun 2009. Alur cerita. Manohara terjebak dalam dilema besar ketika ibunya, Lili, memintanya menikah dengan Riko demi kemuliaan keluarga dan kebahagiaan Manohara. Padahal, Manohara sudah memiliki pilihan hati, yaitu Rezky. Demi ibu dan adik-adiknya, Manohara menikah dengan Riko. Namun, keindahan yang Manohara bayangkan sama sekali berbeda dengan kenyataan yang dihadapinya. Hidup Manohara benar-benar sengsara. Karena sikap dingin dan kejam suaminya, Manohara tidak gentar dan menghabiskan semua waktu untuk berdoa agar suaminya dapat berubah. Mendengar apa yang dialami Manohara, Rezky pun mulai memberanikan diri mendekati Manohara lagi. Dia akan tetap menerima Manohara kapanpun ia membutuhkannya. Namun, Manohara terkena suatu penyakit hingga akhirnya dia meninggal. Nomor 9. Rumah Bidadari. Rumah Bidadari adalah sebuah sinetron yang awal tayang di SCTV pada tahun 2021. Alur cerita. Bagi Salwa, gadis berhijab lulusan pesantren, kondisi ini tidak memberatkan, bahkan kedua kawannya, Nisa dan Gisel pun turut bergabung menjadi penghuninya. Sebagai induk Semang, Ibu Ina, janda cantik pemilik kos, tidak suka dengan kelakuan para penghuni kontrakan.
yaitu di seberang rumah bidadari yang kerap mengumbar perilaku jauh dari tuntunan agama. Tak disangka, salah satu pengontrak, yaitu Rafathar, ternyata malah jatuh hati terhadap Salwa. Jalinan cerita makin menarik ketika Ibu Ina pun menjadi rebutan antara Jaka Tarub, pemilik kontrakan tempat Rafathar tinggal, dan Samiun, ketua RT setempat. Nomor 10. Magic Tasbih. Magic Tasbih adalah sebuah sinetron yang awal tayang di SCTV pada tahun 2021. Alur cerita. Magic Tasbih mengisahkan tentang Mila, gadis muda yang terpaksa menjadi pencuri di pasar. Suatu hari, ia mencuri sebuah gelang tasbih. Tetapi Mila tidak menyadari kalau gelang tersebut memiliki kekuatan ajaib. Karena ketahuan, Mila hampir diamuk oleh banyak orang. Saat yang tepat muncullah seorang pria soleh, baik hati dari pesantren bernama Alif untuk menenangkan warga pasar. Setelah beberapa orang menjelaskan kalau wanita itu adalah pencuri, mereka kembali mengejar Mila. Kali ini dia berhasil kabur dari mereka berkat memanjat pohon. Untuk menyelamatkan diri, Mila masuk ke pesantren. Seorang anak kecil yaitu Ucil mengira kalau Mila adalah Nurul. Sosok nama wanita dikenal oleh anak kecil itu. Sejak itu, Mila terpaksa memutuskan untuk menyamar jadi seorang bernama Nurul, santriwati alim, baik hati, anak dari sahabat seorang ustadz dari Jawa yang akan tinggal di pesantren tersebut. Di sana, ia berteman dengan Aisyah dan para santri lainnya. Di sisi lain, Rian adalah anak kota terpaksa masuk pesantren karena ibunya. Awalnya ia menganggap tinggal di pesantren pada zaman sekarang adalah hal norak. Tetapi setelah berada di sana, ia mulai menyesuaikan diri dan menyukainya. Rian juga tertarik dengan Mila. Suatu hari, Candy, seorang santriwati di sana, meninggal dunia. Saat Mila ikut memandikan jenazahnya, tiba-tiba ia dapat melihat sosok arwah penasaran Candy. Nomor 11. Kasih. Kasih adalah sebuah sinetron yang awal tayang di RCTI pada tahun 2007. Alur cerita. Kasih adalah wanita yang miskin dan tinggal bersama nenek dan bibinya. Suatu hari, Kasih dihamili oleh Nala yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Kasih. Kasih akhirnya mempunyai anak yang bernama Angga. Sementara itu, Nala bertunangan dengan Saila, yaitu anak perempuan dari Khalid, direktur perusahaan tempat Kasih dan Nala bekerja. Nala hanya tertarik pada harta Saila. Sarman, kakak Saila, menyukai Kasih. Sarman adalah anak sulung dari perkawinan Khalid dan istri keduanya, yaitu Atika. Saila anak kedua dan Selina anak ketiga. Khalid menikahi Atika akibat tidak mempunyai anak dari istri pertamanya yang bernama Endang. Konflik dalam kehidupan Khalid memang begitu berat, apalagi Atika adalah pecandu berat alkohol. Khalid sangat menyayangi Saila yang selalu bersikap baik terhadap anak kecil dan Sarman yang selalu berkepala dingin dalam memecahkan masalah.
Nomor 12, Anissa. Anissa adalah sebuah sinetron yang awal tayang di SCTV pada tahun 2008. Kematian istrinya yang bernama Safa jadi pukulan terbesar buat Irsyad. Ia memutuskan pergi ke luar negeri untuk sementara waktu dan menitipkan putri semata wayangnya yang bernama Anissa 6 tahun di pesantren. Selama di sana, Anissa yang periang, jahil, dan pintar dekat dengan Ustazah Aisyah. Sosok Aisyah yang cantik, baik hati, dan pintar membuat Anissa seperti menemukan sosok pengganti ibunya. Irsyad akhirnya kembali ke Jakarta dan menemui Anissa di pesantren. Pertama kali melihat Irsyad, Aisyah diam-diam kagum. Kebahagiaan Anissa terganggu seiring datangnya Renata, yaitu kekasih Irsyad yang jutek. Di mata Renata, Anissa adalah seorang anak kecil nakal yang jadi penghalang utama untuk menguasai harta Irsyad. Untuk itu, Anissa harus disingkirkan. Tapi Anissa punya cara lain untuk menghadapi Renata dan menjadikan Aisyah sebagai pengganti ibunya. Nomor 13, Kian. Kian adalah sebuah sinetron yang awal tayang di Indosiar pada tahun 2011. Alur cerita. Kian, mahasiswa filsafat, jatuh cinta pada Diana, yaitu mahasiswi baru yang terkenal paling jutek. Dengan berbagai cara, Kian mencoba mendekati Diana, tapi selalu gagal. Namun, setelah melalui berbagai konflik, keduanya saling jatuh cinta. Persoalan cinta mereka timbul ketika kakak Diana yang bernama Prana ditangkap petugas bea cukai yang bernama Is, yaitu kakak Kian, di bandara. Karena dituduh menyelundupkan heroin yang sebenarnya milik Oscar, yaitu bandar narkoba. Diana dan keluarganya syok mengetahui kalau Prana di penjara. Mereka berusaha membebaskan Prana, tetapi hasilnya nol. Is sebagai saksi kunci yang mengetahui bahwa Prana tidak bersalah, berhasil ditemui Diana berkat bantuan Kian. Is pun berjanji akan membantu Diana untuk membebaskan Prana. Persoalan Prana diselidiki polisi semakin gencar. Oscar berusaha menyelamatkan diri. Ia memerintahkan pada pengacaranya untuk menyelesaikan persoalan dengan uang. Di saat harapan tumbuh di hati Diana dan keluarganya, tiba-tiba Kian mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Is yang sayang dengan Kian sangat terpukul dan kebingungan mencari biaya rumah sakit. Tapi di tengah kebingungannya, ia tetap berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan keluarga Diana. Is berusaha cari pinjaman ke kantor, termasuk pinjam pada Sam, yaitu teman kerjanya. Dia adalah ayah Mira, gadis satu kampus dengan Diana yang suka pada Kian. Tapi tetap tidak berhasil. Pengacara Oscar mencoba menyuap Is menjadi dilema.